semua angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya nggak gitu semangat, Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara dan cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah akan cepat, dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini bahkan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara ada apa adanya dan terbuka. Kenapa? Ya karena juga memang anggota DPRD malu juga terhadap berbagai hal. Tapi gimana rasa malu dikalahkan oleh rasa butuh? Kan ini yang harus terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengupayakan ini. Saya sebagai gubernur, Pak Sekda, bikinkan surat hari Senin. Saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini. Untuk apa? Mendorong kinerja DPRD. Kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan baik karena anggota DPRD-nya ada di kantor dalam setiap hari. Saya ngalamin dulu sebagai anggota badan anggaran, sering bertengkar sama badan musyawarah. Bertengkarnya apa? Banyak-banyakin rapat. Kalau badan anggaran sebulan 12, badan musyawarah suka bikin 23. Saya bilang, kenapa kamu 23? Kalau badan anggaran kan 11 juga ada duitnya. Ngomongnya anggaran, badan musyawarah jadwal doang. Kan begitu. Padahal belum tentu juga zaman sekarang. Kan kita kan kalau DPRD diomongin pasti duit, Pak. Pasti pendapatan. Kenapa? Kadurungku kabutuh. Beda dengan Pak Sekda. Kenapa? Aman. Birokrat itu kan dapat duit masuk ke rekening semua. ATM-nya dipegang istrinya. Iya kan? Nah, kalau anggota DPRD tiap bulan tinggal setruknya. Kan saya tahu. Itu loh, makin kesini makin mepet, makin kecil. Nah, beda dengan DPR RI. Udah Bu, kalau DPR RI saya pernah ngalamin, apalagi sekarang Bu, makin naik lagi. Padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Udah, saya tahu yang gini-gini, kan kita pengalaman Pak. Ya kan, saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan Bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing, tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya. Nah ini, untuk itu maka kita ingin harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya, loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah
pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video tadi yang barusan kita tonton bersama, tentu ini membuat kita masyarakat Indonesia semakin paham dan mengerti ya seperti apa yang dipaparkan oleh kedua tokoh ini, yaitu Pak Ahok dan juga oleh Pak KDM. Nah, di mana teman-teman ya saat ini pada saat itu mereka menyampaikan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka sampaikan itu ya mengkritik ya terkait kebijakan atau termasuk kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini. Ya kadang-kadang memang ya kinerja para DPR ini ya tidak becus, teman-teman. Kenapa? Ya seperti yang disampaikan oleh Pak KDM tadi, mengatakan bahwa ya yang harusnya ya dalam 1 bulan itu ya hari kerjanya berapa hari. Nah, tapi dia pernah melihat bahwa selagi waktu masih dia di Komisi 3 ya ada yang tidak pernah masuk kantor sama sekali, tapi tetap dapat honor atau segala macam. Nah, ini yang disampaikan bahwa ya harus dibuat aturan dong ya, bahwa ya, yang tidak mengikuti aturan itu ya sudah tidak dapat honornya. Nah, baru nanti terdapat kinerjanya yang ini. Nah, jadi ini sebuah pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Pak KDM, dan ini patut diterapkan sebenarnya ya di kalangan perwakilan masyarakat Indonesia ini ya. Nah, teman-teman, untuk itu kita lihat langsung seperti apa ya komentar para teman-teman netizen ya menanggapi terkait persoalan ini ya. Yang tidak setuju dengan program Ahok dan Deddy Mulyadi ini adalah itu para koruptor. Nah, jadi kita bisa melihat dan menilai ya orang-orang yang pola pikirannya itu ya tidak sejalan dengan Ahok dan Deddy Mulyadi ya, itu ya mereka ciri-cirinya orang-orang koruptor. Kenapa tidak mau ya dikomentari seperti itu? Karena memang itu perilaku mereka. Susah ya mereka untuk merubahnya, karena itu yang ada di dalam hati dan otak atau pikiran mereka ya, bagaimana untuk ya mengerut uang negara, mengerut uang anggaran supaya bisa masuk di rekening mereka, agar bisa masuk di kantong mereka ya, dengan segala macam mereka halalkan, teman-teman ya. Bayangin aja ya, yang tidak pernah masuk sama sekali di hari kerja, masa itu bisa dapat honornya? Nah, itu tidak benar apa yang disampaikan oleh KDM, teman-teman ya. Kira-kira ini sebuah persoalan yang serius yang harus ditangani sebenarnya oleh para pemerintah kita, atau kepada para pimpinan anggota dewan ya, ketua umum DPRD ya harus tahu persoalan-persoalan seperti ini ya. Jangan ya para anggota dewan ini mereka seenak-enaknya ya mengeluarkan biaya anggaran dana ya dari negara, tetapi hasil ya itu sama sekali tidak terlihat dan tidak menguntungkan bagi masyarakat atau bagi rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita setuju sekali apabila ya itu diterapkan seperti apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi dan juga oleh Pak BTP atau Pak Ahok Tahajat Purnama ini. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa perjuangannya sama, Ahok sama KDM ya sangat cocok, dan ini kita berharap semoga ini bisa bersatu ya. Nah, jadi teman-teman, ini harapan atau kerinduan masyarakat Indonesia agar betul-betul terjadi suatu terobosan yang hebat bagi negara kita ini ya. Minimal ya, paling tidak kita tidak bisa melakukan seperti negara lain lakukan, tapi minimal ya masyarakat NKRI ini bebas dari koruptor atau dari korupsi. Dan kita yakin ketika sebuah negara lepas atau bebas dari pihak-pihak korupsi atau koruptor, maka secara tidak langsung dan secara pelan-pelan maka ekonominya akan maju dan negara itu akan berubah dan akan berkembang menjadi lebih baik ya. Mari kita dukung ya sosok pemimpin negeri ini ya ke depannya, orang kayak Kang Deddy Mulyadi, dan mudah-mudahan Indonesia bisa maju dan rakyatnya juga bisa makmur ya. Dengan sosoknya seperti Ahok ya, semoga para korupsi diberantas dan semua kalau bisa diberlakukan hukuman mati bagi mereka ya yang melakukan pelanggaran tersebut ya. Lalu kalau kita lihat teman-teman di sini ya mengatakan masyarakat Indonesia ya terlalu jelas apa kata KDM ini, masuk
ya enggak di hati dan pikiran para pemimpin yang duduk mendengar itu. Ya, kalimat KDM itu sangat sederhana dan sangat-sangat mudah dimengerti, ya. Nah, jadi tergantung kepada pihak pendengarnya, mereka terima dengan baik atau justru menjadikan pernyataan KDM ini sebagai olok-olokan dari mereka. Nah, semua adalah pilihan ada di tangan para pemimpin atau para DPRD ini. Kalau begitu, semua kinerja pemimpin kita yang sebut KDM, ya maka Indonesia bakal hidup dan makmur rakyatnya. Nah, jadi benar apa yang disampaikan KDM tadi, banyak masyarakat Indonesia yang mendukung, ya KDM dan Ahok cocoknya ya jadi presiden untuk periode berikutnya. Nah, kalau ya pemerintah mengizinkan, memberikan mereka kesempatan untuk mengubah dan memimpin bangsa ini berdua, Ahok dan KDM atau KDM dan Ahok, ya kita percaya bahwa negara kita atau negeri kita ini akan jauh lebih baik, ya. Kita bisa melihat teman-teman kedua orang ini dan bisa ya kita membandingkan ya bagaimana rekam jejak mereka dalam berpolitik, ya semenjak mereka terjun di dalam dunia politik, ya tidak ada satupun ya nama mereka terseret dalam tindak pidana korupsi. Itu sangat-sangat haram bagi mereka berdua. Jadi mereka ya meyakini bahwa kinerja mereka ya dengan keseriusan mereka ya akan membuahkan hasil, dan hal itu akan membuat ya masyarakat Indonesia menikmati hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Dan itu memang ya tanggung jawab mereka, tugas mereka adalah ya bagaimana supaya ya masyarakat miskin ya supaya mereka bisa berubah hidup dan nasib mereka. Ya, apakah tidak puas hukum tentang pasal dan ayat itu dibuat baru saja sekolah pakar hukum baru, juga undang-undang sekarang banyak yang tidak sesuai hati nurani, juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cara membuat hukum atau rancangan rumusan tentang hukum ya harusnya disesuaikan dengan UUD ya 45. Begitu sebenarnya, ya. Oke ya teman-teman, ini beberapa tanggapan para teman-teman ya masyarakat Indonesia ya. Bagi kawan-kawan yang ingin memberikan diskusi atau menambahkan, silakan ya teman-teman ditinggalkan komentarnya di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam untuk perubahan.